Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jumpa lagi dalam podcast Komisi Keluarga GPBB. Kali ini kita akan membahas tentang mental health pada remaja yang dibagi dalam 2 sesi. Di sesi pertama ini kita akan menggali bagaimana cara mengenali anak-anak yang bergumul dengan mental health. Sebelum mulai lebih lanjut, kita kenalan dulu ya. Saya Stella, pembina Komisi Remaja di GPBB sejak tahun 2016 dan bersama saya ada Victor atau yang biasa disebut Vibo. Nah, boleh kenalin diri sedikit? Nama saya Victor, biasa dipanggil Vibo, pengerja yang baru masuk ke GPBB 1 Juni yang lalu, menikah dengan 3 anak, 1 remaja, 2 masih SD. Ya, segitu. Oke, dan bintang tamu kita yang jauh-jauh dari Malang, Ibu Esther Cahya. Halo, Kenalin diri sedikit, Shalom. Bu. Ya. Iya, saya Esther. Kota asal Jakarta, sama dengan Bu Stella, tapi sekarang sudah menetap di Malang, melayani di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dan topik ini juga sangat relate dengan saya, karena saya juga punya seorang anak remaja. Ya, oke. Jadi sama-sama relate ya, karena saya pelayanan di Komisi Remaja, Vibo dan Bu Esther punya anak remaja. Nah, mental health ini isu yang penting dan perlu menjadi perhatian dari orang tua dan gereja. Kenapa? Karena ternyata belakangan ini kasus mental health itu meningkat di usia remaja. Menurut National Youth Mental Health Singapore, 1 di antara 3 orang muda usia 15 sampai 35 tahun mereka mengalami depresi, kecemasan, dan stres. Kadang merasa kosong, tegang, atau frustasi hampir setiap saat. Dan akhir Mei lalu, Straits Times menampilkan hasil penelitian bahwa gangguan mental adalah penyebab utama disabilitas dan kematian pada anak usia 10 sampai 14 tahun. Dan juga kalau Bapak Ibu ingat, beberapa bulan yang lalu gereja kita juga mengadakan survei jemaat. Dari jawaban anak-anak remaja usia 12 sampai 18 tahun, mereka mengakui bahwa mereka mengalami burnout, kesepian, depresi, dan kecemasan. Bu Esther, apa sih yang menyebabkan angka masalah mental well-being ini meningkat di kalangan anak-anak remaja? Iya, memang kalau kita pikir-pikir sebenarnya kan kalau bicara soal masalah hidup, zaman kita remaja juga bermasalah ya. Maksudnya kita menghadapi banyak masalah, tetapi kenapa bisa berbeda? Nah, banyak resources mengatakan bahwa memang tuntutan yang anak-anak alami sekarang memang jauh berbeda dibandingkan dengan tuntutan atau tekanan hidup yang kita alami. Contoh-contoh tekanan hidup yang pasti kan sekarang dengan khususnya memang saya membayangkan budaya di Singapura yang dari zaman dulu sudah kiasu dan sebagainya ya sekarang lebih-lebih lagi kan ya karena memang eh, kompetisi akademik juga makin tinggi dan saya rasa terjadi di berbagai tempat di Indonesia pun demikian. Jadi tuntutan akademik bisa datang dari orang tua yang memberi pesan harus sekolah yang baik dengan nilai yang baik supaya nanti bisa diterima di sekolah yang baik dan sebagainya. Kalau nggak kan susah nanti daftar sekolah. Tekanan itu bisa datang pada anak itu sendiri. Memang mungkin anak-anak yang cenderung ambis ya, memang punya sebuah keinginan gitu. Jadi persaingan-persaingan ini memberi tekanan yang pasti. Kemudian yang kedua peer pressure. Bicara soal peer pressure, kita dulu juga mengalami peer pressure. Tapi bedanya memang sekarang rasa takut untuk missing out itu menjadi lebih kuat gitu ya. Mungkin pengaruh medsos juga ya Bu ya? Banget, itu sangat pengaruh dari medsos. Sehingga mereka merasa harus tampil sesuai dengan peer-nya seperti apa supaya tidak menjadi berbeda. Berbeda itu seperti jadi sesuatu yang abnormal ya. Nggak boleh sampai berbeda. Jadi memang pengaruh sosial media, teknologi informatika, teknologi digital ini mau nggak mau memang berperan besar. Hidup anak-anak ini banyak berpusat pada berapa banyak jempol yang diberikan untuk mereka bisa merasa punya well-being. Jadi ukurannya ya seperti itu. Kemudian sosial media ini membuat rumput tetangga lebih hijau, jauh lebih hijau daripada rumput sendiri. Rumput sendiri sangat buruk gitu ya. Kemudian kita bisa melihat anak-anak ini jadi kriteria tentang yang namanya berhasil, bahagia, sehat, baik, cantik, ganteng itu kan relatif sekali, tergantung daripada lingkungan sekitar mereka. Semua disesuaikan dengan apa kata medsos.
Nah, jadi hal-hal seperti ini memicu begitu banyak problem. Salah satunya memang kasus gangguan makan juga semakin meningkat pada anak-anak, baik yang mereka mengalami bulimia ataupun anoreksia karena peer pressure ini juga, karena pengaruh dari dunia sosial media ini. Belum lagi kalau mereka mengalami cyberbullying, wah itu juga traumanya bisa menjadi begitu besar. Nah, itu satu tekanan. Yang menjadi persoalan, semua orang kan menjadi mengalami tekanan hidup. Tapi kenapa beda-beda hasilnya? Kenapa beda-beda? Ada yang jadi tetap well-being-nya oke, tetap sejahtera, ada yang jadi tidak sejahtera. Kuncinya adalah di poin yang kedua, yaitu seberapa besar dukungan yang mereka miliki, seberapa besar dukungan yang mereka dapatkan. Kalau bicara soal tekanannya banyak, kemudian nggak punya dukungan, kita bisa bayangkan betapa anak-anak ini menjadi semakin rapuh lagi. Tapi ketika mereka mendapatkan tekanan, tapi punya dukungan yang baik, nah ini yang menolong mereka bisa lebih survive dalam semua pressure yang mereka hadapi. Nah, kalau misalkan kita bisa bayangkan orang tua sibuk, nggak hadir, nggak ada, kalaupun ada banyak bertengkar, misalnya seperti itu ya, hubungan tidak harmonis, banyak dengan wah konflik-konflik di dalam keluarga. Kemudian di luar dari keluarga nggak punya figur yang namanya kakak rohani, mentor, kerabat yang bisa diandalkan untuk bisa menjadi sedikit sandaran bagi mereka. Terus nggak punya komunitas yang dirasa aman, selalu takut kemana-mana. Itu kan anak remaja sekarang takut dijudge ya, paling takut dengan kata dijudge seperti ini, seperti itu. Jadi takut tidak diterima, takut dibilang lemah, takut dibilang bodoh, dan takut dibilang gila misalnya ya. Walaupun paparan mereka terhadap kesejahteraan, maksudnya informasi-informasi mental health ini kan gampang ya, bisa Google segala macam. Tapi kalau mereka nggak punya dukungan sosial, itu informasi itu menjadi semakin menakutkan buat anak-anak ini. Setelah baca, wah jangan-jangan saya begini, jangan-jangan saya begini. Tapi instead of cari bantuan, mereka makin pendam sendiri dan akhirnya tekanannya menjadi semakin besar. Itu yang saya lihat sih, Kak Stella. Zaman now jadi anak remaja makin sulit aja ya. Betul sekali. Nah, terus gimana kita sebagai orang dewasa, baik sebagai orang tua, pembina remaja, ataupun pembina sekolah minggu untuk mendeteksi gangguan mental well-being pada anak remaja kita ini? Ya, jadi sebenarnya kan ibarat kalau kan di Indonesia diajarkan cara mengenali uang palsu, kan kita mesti ngerti uang aslinya gimana dulu kan ya. Nah, pada anak-anak ini kalau kita mau mendeteksi mereka ada masalah, kita mesti tahu baseline-nya mereka dulu seperti apa. Sehari-harinya mereka seperti apa. Karena untuk mendeteksi gangguan mental ini adalah pada kata perubahan seperti itu. Jadi perubahan-perubahan ini harus kita tahu, perubahan-perubahan ini baru bisa kita ketahui kalau kita tahu sehari-harinya bagaimana, seperti itu. Kalau sehari-harinya misalnya anak ini pulang sekolah bisa cerita apa yang terjadi, misalnya seperti itu ya. Atau yang memang tadinya aktif, terus sekarang kok jadi nggak suka cerita lagi, pulang sekolah masuk kamar, tadinya aktif tapi lebih banyak diem-dieman, nggak kepengen lakukan ini itu. Nah, perubahan itu kan baru kita tahu kalau biasanya dia tidak seperti itu. Jadi cara mendeteksinya adalah kita mendeteksi dan mengamati perubahan yang ada pada anak-anak ini. Jadi apa ya? Sekali lagi, untuk bisa mendeteksi kita harus menjadi orang tua yang available. Kalau memang kita adalah orang tua, kalau pembimbing rohani yang available gitu, yang bisa lihat ada bersama-sama dengan mereka di saat oke-nya mereka dan juga tetap ada di saat mereka tidak oke untuk bisa mendeteksi hal itu. Jadi intinya kita mesti kenal mereka dulu sebelumnya ya Bu. Kalau enggak pas Iya, kita lihat, kok ini anak murung terus, mungkin kita pikir ya memang orangnya kayak gitu ya. iya, betul. Memang pemurung ya sudah nggak apa-apa. Terus biasanya gejala apa Bu atau perubahan apa sih yang tampak pada anak remaja yang mengalami gangguan mental health ini? Iya, jadi beberapa hal yang bisa kita perhatikan, khususnya pada orang tua yang tentunya akan diharapkan punya waktu yang lebih banyak ya untuk karena bersama-sama bisa mengobservasi anak-anaknya. Keluhan yang belakangan ini sering diucapkan orang tua adalah anak saya sekarang tidurnya kacau. Nah, ini juga sebenarnya menjadi salah satu, bisa menjadi gejala, bisa menjadi pemicu sih ya. Ketika misalnya memang anaknya memang sejak zaman pandemi kan sebenarnya pola tidur anak-anak ini kacau balau ya. Jadi
kelelawar ya. Sepanjang hari rebah-rebahan, sepanjang hari tidur, malam hari melek gitu ya, beraktivitas. Nah jadi tapi terus kemudian ya memang biasa tidurnya kacau. Belum tentu, kita harus perhatikan. Kalau anak kita yang tadinya tidur teratur sekarang jadi susah tidur, mengeluh, insomnia, atau anak kita biasanya tidurnya normal sekarang tidur terus, itu juga bisa menjadi sebuah pertanda ada sesuatu yang tidak baik. Atau tertidur terbangun-bangun, atau misalkan terus cerita, kok semalam saya mimpi buruk tapi kok terus-terusan, itu salah satunya pada pola tidur anak. Yang kedua, perubahan ini juga kita bisa lihat pada pola makan. Tadinya makannya porsinya biasa, terus jadi lebih sedikit. Kita juga harus cermati, kadang-kadang kita berpikir mungkin memang anak remaja wajar lah ya lagi mengurangi porsinya karena memang itu tadi Diet. diet, peer pressure itu lagi ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat kok makin berkurang, makin males makan, enggan makan, males makan, enggan makan, kita juga harus perhatikan. Atau justru makannya jadi sangat banyak, terus sampai dalam waktu singkat perubahan berat badannya tampak jelas gitu ya. Ini kita juga harus cermati. Terus mulai ada keluhan-keluhan fisik. Pulang sekolah atau bangun pagi mau sekolah, sakit kepala, diare, asam lambung naik, salah dengan kulit gitu misalnya ya. Terus mengeluh kok capek, nggak punya tenaga. Nah itu juga kita perlu perhatikan. Yang berikutnya yang paling gampang terdeteksi adalah perubahan mood, perubahan dalam pola emosi. Ya, dari mood swing yang makin tampak makin parah, kemudian yang tadinya tenang-tenang, ada masalah, mesti masalah yang cukup berat, baru dia ke-trigger untuk marah, ini sekarang dikit-dikit marah gitu misalnya. Tantrum ya, wah anak remaja sekarang kan suka bilangnya gitu, aku lagi tantrum. Nah, jadi hal-hal seperti itu, gampang menangis, gampang putus asa, kecemasannya makin makin tampak ya, takut ini takut itu, mau tes dulunya biasa aja sekarang makin tes itu makin diare, nggak bisa tidur dan sebagainya, contoh-contoh seperti itu ya. Kemudian kita juga perlu lihat dalam pola pikirnya, makin hari kok sering kita makin, awalnya mungkin sedikit tapi bisa makin sering kita mendengar cetusan seperti saya orang yang gagal misalnya ya. Kok nggak ada yang mau main sama saya nggak punya teman, saya nggak layak dikasihi, saya nggak punya kelebihan apa-apa. Nah, misalkan seperti dia pola pikir yang juga terus mengganggu mereka. Dan kemudian akhirnya mempengaruhi relasi sosial. Yang tadinya suka keluar, hangout, sekarang milih di rumah sendirian. Atau memang eh, mending kalau di rumah itu bersama dengan keluarga. Ini juga enggak, di dalam kamar sendirian, keluar hanya waktu makan. Kadang-kadang bahkan ada yang lebih ekstrim, ambil makanan keluar, dibawa di kamar, makan di kamar, terus menarik diri. Kemudian kita bisa lihat dalam perubahan perilakunya dan pilihan-pilihan yang diambil. Jadi seperti nggak peduli dengan pelajaran, tadinya begitu konsentrasi, begitu tanggung jawab, sekarang nggak peduli. Justru main game terus, eh, pegang gadget terus, jadi benar-benar sesuatu yang dia nggak mampu untuk kendalikan dalam pilihan-pilihannya. Sampai hobi-hobi yang dulu menarik, dulu suka main basket, dulu suka main uh, sepeda, outdoor segala, sekarang sudah tidak menarik lagi. Akhirnya akademik mulai terganggu. Dan satu gejala yang memang kita sebagai orang tua dan pembimbing rohani juga perlu cermati adalah anak-anak yang kemudian pelan-pelan, diam-diam, mulai cenderung, mulai berpikir dan juga mulai melakukan melukai diri atau menyakiti diri. Ini gejala-gejala yang kita perlu perhatikan sih Kak Sela. Tapi Bu, gimana cara bedainnya? Kan memang anak remaja itu moodnya swing banget kan gitu. Entah hari ini dia bisa ketawa-ketawa, besok kalau ketemu lagi bisa kayak mukanya pepaya banget gitu. Dengan yang memang dia mengalami mental health problem. Iya, anak remaja kan memang salah satu cirinya ya memang mood swing itu ya. Bertindak dan ngapain tuh tergantung mood. Lagi nggak mood, lagi nggak mood udah kita nggak bisa apa-apain ya. Sehingga kita kadang-kadang merasa mood swing itu sesuatu yang normal. Tapi memang kembali lagi, ini mood swing sesuatu yang wajar pada anak-anak. Tetapi kalau swingnya ini udah terlalu ekstrim, terlalu drastis, kita perlu lebih waspadai, kita perlu lebih cermati. Misalnya dan drastis dan dalam waktu yang nggak terlalu lama gitu ya. Misalkan memang mungkin kita ketemu mereka hari ini bad mood, sore-sore udah ketawa-ketawa, itu saya rasa masih sesuatu yang wajar ya. Tapi kalau sampai benar-benar sangat sedih, terus nggak lama kemudian sudah ketawa-ketawa lagi, sangat happy, benar-benar ya naik turunnya seperti itu. Semarah sekali, nggak lama kemudian dia sudah tertawa-tawa lagi, yang sangat ekstrim dan sangat drastis dalam waktu yang nggak terlalu lama seperti itu. Dan juga kita lihat
dia sendiri juga sebenarnya kalau kita lihat mulai overwhelmed juga, mulai merasa kelimpungan dengan swing yang dia sendiri juga nggak mampu untuk kendalikan. Nah, itu mungkin juga bisa menjadi ciri-ciri yang kita perlu cermati. Jadi kalau ibarat bandul itu dia bener-bener itu banget ya, Ya, swingnya betul, ya. betul, Jadi nggak pernah kayak ada di tengah, dia agak lebih stabil gitu ya. betul, betul. Jadi kita Hmm, temukan dia kalau nggak di sini gitu. Jarang bisa ada di sini, betul. hmm, 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 hmm. Nah, kalau dari Vibo sendiri, seberapa kita melihat dari Alkitab sendiri, apa sih pandangannya tentang mental health? Kalau saya pikir ya, Alkitab nggak secara khusus membahas isu tentang kesehatan mental, gitu ya. Karena penekanan lebih diberikan kepada prinsip-prinsip bagaimana untuk hidup sehat secara mental. Contohnya kepikir, misalnya dalam Matius 6, ya ada dorongan untuk untuk hidup supaya tidak khawatir. Nah, di Matius 6 itu ada salah satu ayat 34 mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, misalnya ya. Ayat ini cocok dengan ada satu penelitian yang mengatakan 85% dari kekhawatiran kita itu sebenarnya nggak terjadi, ya. Dan lebih jauh lagi kalau kita lihat di Matius 6 itu juga dikatakan bahwa yang ngomong ini gitu ya, itu Tuhan yang punya kepedulian terhadap anak-anaknya. Nah, kalau kita lihat di Alkitab ada contoh misalnya Nabi Elia gitu yang sering diangkat sebagai contoh dari orang yang mengalami tantangan atau burnout gitu ya. Dan si Nabi Elia ini waktu dia ketakutan, takut dibunuh oleh Isabel, dia melarikan diri. Dan waktu dia ketemu Tuhan, dia bilang, udah saya mau mati aja gitu ya. Jadi berespon dengan tidak baik gitu. Takut mati tapi minta mati sama Tuhan. Nah, Tuhan yang baik ini memberi dia makan, kasih kesempatan dia tidur, dan kurang lebih diberi kesempatan untuk Nabi Elia ini bisa memulihkan dirinya. Nah, kita manusia juga bisa cenderung mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di masa depan yang mengakibatkan respon yang nggak sehat, baik untuk kesehatan fisik maupun emosi gitu ya. Misalnya kalau kita lihat tantangan yang dihadapi oleh orang tua ataupun anak-anak pada hari ini gitu ya, anak remaja yang bisa khawatir misalnya dengan tantangan pendidikan di Singapura, khawatir masa depan kalau misalnya nilainya jelek, khawatir nggak bisa masuk sekolah unggulan, khawatir kalau nggak bisa masuk sekolah unggulan nanti masuk kerja makin susah dan tidak punya biaya untuk mencukupi kebutuhan hidup dan seterusnya gitu, panjang kekhawatirannya. Nah, dengan adanya kekhawatiran ini gitu ya, seringkali ya itu membentuk atmosfer gitu ya. Di antara tadi Bu Esther ada bilang peer pressure gitu ya. Di antara teman-teman, wah semuanya takut. Nah, ketemu orang tua juga takut. Nah, begitu di bergereja gitu ya, sama-sama di gereja orang tua selalu ngomong, gimana itu misalnya ujiannya, PSLE-nya gimana, OLEV-nya gimana, dan akhirnya sama-sama membentuk atmosfer ketakutan gitu ya, khawatir. Dan itu pun menjadi tekanan buat anak-anak. Orang tua saling menekan misalnya, dan tekanan itu juga akhirnya dirasakan oleh anak-anak. Nah, saya teringat ada dua kawan keluarga gitu ya, beberapa tahun lalu mereka punya anak yang mengikuti PSLE. Dua-duanya mamanya khawatir, anak-anaknya juga khawatir dan berusaha belajar gitu ya, gimana mereka bisa berprestasi dalam PSLE. Dua-duanya mencoba sebaik mungkin, dua-duanya mamanya berdoa. Nah, hasilnya bagaimana? Satu anak yang pertama, keluar EL-nya 4. Gitu ya, itu nilai tertinggi yang bisa didapat. Yang satu lagi, EL-nya 21, aku lupa 21 atau 22. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia mungkin nilainya sekitar 60-an gitu ya. Dan kita melihat gitu ya, ada perbedaan kemampuan akademik di antara dua anak ini gitu ya. Buat keluarga yang kedua, waktu anaknya masuk secondary one gitu ya, sec 1, akhirnya masuk ke normal academic ya. Sekalipun setelah 3 tahun bisa masuk jalur ekspres setelah itu. Nah, tahun ini keluarga ini juga akan menghadapi ujian lagi gitu ya. Dan orang tuanya berharap semoga anaknya bisa lulus dan masuk ke politeknik. Nah, sejauh saya tahu, anak yang di keluarga kedua ini gitu ya, yang tadi IELTS-nya 21 atau 22, dia juga tahu, dia sadar bahwa dia nggak pandai secara akademik gitu ya. Nah, orang tuanya hanya minta dia mengusahakan yang terbaik. Orang tuanya juga coba cari les yang bisa menolong anak ini.
sambil berusaha menerima kalau memang anak ini gitu ya secara akademik memang agak kurang ya. Nah, pada saat yang sama orang tuanya juga mencoba melihat bagaimana bisa mengembangkan kelebihan anak ini yang lain. Misalnya anak ini cukup baik di dalam menggambar, dalam art gitu ya. Tadi Bu Esther ada bilang dukungan orang tua gitu ya. Nah, agak sayang memang sepertinya secondary school karena kesibukan tidak terlalu berkembang. Tapi kelebihan anak ini sudah dicatat oleh kedua orang tuanya. Jadi penting untuk anak ini mengenali apa kelebihan yang dimiliki karena setiap orang kan diberikan talenta gitu yang berbeda-beda. Nah, pergumulan ini nyata, namun pertanyaannya apakah sebagai orang tua gitu dan bahkan sebagai komunitas Kristen kita bisa memberikan respon yang bijaksana. Bisa jadi satu perenungan dari ayat tadi Matius 6 gitu ya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dan bisakah kita percaya bahwa Tuhan kita, Bapa kita gitu ya, memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Jadi sekali lagi yang menolong kesehatan mental yang lebih baik adalah ketika kita sebagai anak Tuhan berusaha menerapkan prinsip firman Tuhan dengan beriman. Percaya bahwa kita punya Bapa yang baik buat saya, Bapa yang baik buat ya Anda dan kita semua gitu ya. Dia peduli kepada mental well-being kita semua sebagai anak-anak dia. Ya, itu yang saya bisa pikir sih apa yang Alkitab nyatakan. Thank you Vibo, dan kita juga percaya bahwa Tuhan itu yang pegang kendali atas semuanya sekalipun Amin. kadang-kadang kita kehilangan kendali ya. Ya. Nah, dari komisi remaja sendiri ya, saya kalau lihat anak-anak gitu, ada anak-anak yang kalau kelihatan biasanya tuh mereka cenderung menyendiri gitu ya, murung. Memang nggak selalu. Jadi kadang-kadang kalau sama temennya mereka oke, tapi kalau lagi gimana mereka kayaknya pengennya duduknya sendirian di pojok gitu. Terus juga ada juga beberapa yang memang fokusnya sama gadget aja, walaupun mereka dikelilingi sama orang-orang lain gitu ya, dengan teman-temannya, tapi kalau ikut ibadah selalu gadget gitu. Kalau dibilangin pun ya udah sambil kayak nggak ada interaksi lah gitu. Bahkan orang tuanya sendiri pun bercerita bahwa di rumah pun sama seperti itu gitu. Dan juga mereka juga kadang-kadang kalau di dalam cell group kan, kalau cell group semua berkontribusi jawab atau mereka sharing. Kalau ini cenderungnya paling jawab begini atau ya nggak jawab sama sekali gitu. Nah terus memang lebih kelihatan lagi mereka punya kayak pergumulan kalau lagi dalam masa-masa exam gitu ya. Kalau lagi exam season tuh kelihatan banget ya mukanya juga kayak stres gitu, kayak kurang tidur gitu. Terus juga ada juga mereka yang kalau lagi ada kejadian ya di dalam keluarga, beberapa misalnya yang ada anggota keluarganya sakit atau ada yang meninggal gitu. Nah, itu kelihatan mereka tuh sempat terguncang gitu ya. Atau ketika mereka ada perubahan di dalam hidup. Jadi misalnya mau pindah rumah. Nah, ini juga sesuatu yang besar bagi beberapa anak gitu. Atau pindah sekolah. Misalnya kan dari secondary mau ke JC atau ke poli gitu. Nah, itu buat mereka juga sesuatu perubahan yang membuat mereka kayaknya, aduh apa ya, uncertainty gitu ya. Jadi membuat mereka lebih khawatir, lebih takut gitu. Nah, sebagai orang dewasa, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong anak-anak remaja ini? Nah, di tengah kebingungan mereka, mencari identitas diri, mood swing, gitu, tekanan di dalam studi, dalam pergaulan, bagaimana cara yang tepat untuk masuk ke dunia mereka? Nah, kita mau mendengarnya di podcast yang selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian untuk untuk podcast yang pertama ini.